Pendapindahan semester 4. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya akan mempraktekkan mengenai pemasangan KB IUD dan KB implan untuk memenuhi tugas dari Ibu Bidan Mulyana, Laupa SST MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah KB dan pelayanan kontrasepsi. Nah, tetapi sebelum masuk ke tindakan pemasangan itu, pasti terlebih dahulu kita itu melakukan persiapan alat, menyambut pasien, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan panggul, memberikan klien untuk bertanya. Tapi di sini saya akan langsung masuk ke tindakan pemasangan sesuai tugas yang diberikan. Sebelum kita masuk ke tindakan pemasangan itu, terlebih dahulu kita sampaikan ke ibu hasil pemeriksaan yang didapatkan. Contohnya seperti ini. Nah, Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi itu, Ibu sudah layak untuk dilakukan pemasangan KB IUD. Nah, tetapi pada saat pemasangan nanti mungkin ada rasa kurang nyaman yang Ibu rasakan, tapi ini bisa diminimalisir kalau ibunya ini rileks. Nah, pada saat ingin melakukan tindakan pemasangan itu, terlebih dahulu kita siapkan IUD-nya. Nah, ini IUD. Nah, karena IUD-nya ini anggap saya di dalam kemasan. Nah, IUD-nya ini, lengan IUD-nya ini harus dimasukkan ke dalam tabung inserter. Nah, ini contoh IUD. Nah, IUD ini kan di dalam kemasan. Nah, pertama-tama itu kita buka kemasannya. Kita ini bagian ini kita robek ke atas, terus kita buka setengah. Nah, anggap saja ini di dalam kemasan ya. Karena lengan IUD-nya ini harus dimasukkan ke dalam tabung inserter. Dengan cara itu, jari telunjuk kita dan ibu jari kita itu menekan lengan IUD seperti ini. Menekan IUD seperti ini, terus tabung inserternya serta pendorongnya itu kita jungkitkan seperti ini dan kita dorong sampai lengan IUD-nya ini masuk ke dalam tabung inserter. Nah, kurang lebih seperti ini jika lengan IUD itu masuk ke dalam tabung inserter. Nah, setelah IUD-nya itu disiapkan, kita lakukan cuci tangan dan gunakan handscoon. Lakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Setelah itu kita keringkan dan gunakan handscoon. Nah, setelah mencuci tangan dan menggunakan handscoon, kita dekatkan lampu sorot dan nyalakan. Nah, setelah itu kita ambil spekulumnya dan kita masukkan ke dalam vagina ibu sambil menyuruh ibunya untuk rileks dan tarik napas. Nah, pada saat ibunya tarik napas, segera kita memasukkan spekulumnya. Ibu tarik napas, Ki. Kita masukkan setengah, setelah itu kita putar dan kita dorong sampai ke dalam. Nah, setelah itu kita lihat apakah serviksnya ibu ini sudah kelihatan. Kalau sudah, kita oleskan antiseptik yang kita jepit menggunakan tampung tank. Kita oles sebanyak 2-3 kali. Setelah itu kita keluarkan dan buang di bengkok. Nah, setelah itu kita jepit serviksnya ibu menggunakan tenakulum dengan 1 kali bunyi di arah jam 11 atau boleh arah lain, yang penting bukan arah jam 12, 3, 6, dan 9 karena di area tersebut itu banyak pembuluh darah. Nah, kita jepit dengan 1 kali bunyi. Nah, setelah kita lakukan penjepitan, kita ukur kedalaman uterusnya ibu itu menggunakan sonde. Anggap ini sonde. Nah, kita masukkan ke dalam uterusnya ibu itu sampai ada tahanan. Nah, kalau ada tahanan berarti itulah kedalaman uterusnya ibu. Setelah itu kita keluarkan, terus kita lihat basahnya itu sampai mana. Basahnya itu itulah ukuran uterusnya ibu. Nah, setelah melakukan pengukuran uterusnya ibu itu menggunakan sonde, nah kita lihat sampai mana basahnya. Nah, terus kita ukur ke IUD-nya. Terus kita lihat misalnya yang basah tadi itu 7 cm. Terus kita lihat 7 cm-nya itu kita tandai sampai mana, misalnya di bagian putih ini. Terus kita melakukan cocokkan dengan cara menggeser cincin biru ini tanpa menyentuh. Menyentuhnya secara langsung, kita geser saja dari luar plastik seperti ini. Nah, setelah kita cocokkan ukurannya yang telah kita dapatkan tadi, nah kita keluarkan tabung inserternya dengan hati-hati.
hati-hati. Jangan sampai kita gerakkan pendorongnya ini yang membuat lengan IUD-nya ini terbuka sebelum kita masukkan ke dalam uterusnya si ibu. Setelah itu kita tahan tenakulumnya dan spekulumnya ini. Terus kita masukkan inserternya atau IUD-nya ini ke dalam uterusnya ibu. Nah, setelah itu tarik tabung inserternya untuk melepaskan lengan IUD-nya di dalam. Kita tarik, jangan sampai pendorong IUD-nya ini bergerak. Jadi kita gerakkan tabung inserternya, pendorongnya ini, tetapi pendorongnya ini tidak boleh bergerak sama sekali. Nah, kita tarik sampai lengan IUD-nya di dalam uterus itu terbuka. Nah, setelah itu keluarkan pendorong dari tabung inserter dan buang di bengkok. Nah, setelah itu dorong kembali tabung inserter ini. Langkah ini akan menempatkan kedua lengan IUD tepat di ujung kafum uteri. Nah, supaya lengan IUD-nya ini pas di dalam uterus. Nah, setelah itu keluarkan sebagian dari tabung inserter. Nah, setelah itu gunting benang IUD kurang lebih 3-4 cm dari serviks. Nah, kita jangan menggunting semuanya. Ini tuh untuk memudahkan nantinya kalau ibu itu ingin mencabut IUD-nya. Dan setelah kita gunting, kita rapikan benang IUD-nya. Ini untuk tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan yang lain. Nah, setelah itu, keluarkan seluruh tabung inserter. Nah, setelah itu, lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Kita lepaskan. Dan kita lihat apakah ada pendarahan di bekas penjepitan tenakulum itu. Kalau ada, kita tekan menggunakan kasah selama 40-60 detik. Kita tekan. Nah, terus kita keluarkan. Nah, setelah itu kita lihat kembali apakah sudah tidak ada pendarahan. Kalau tidak ada, kita lepaskan spekulumnya dengan hati-hati. Dengan cara seperti tadi, kita minta ibunya untuk menarik napas. Nah, pada saat ibunya tarik napas, kita keluarkan spekulumnya. Tarik napas ke ibu. Pertama itu kita tutup. Terus kita keluarkan sedikit, terus putar, dan keluarkan sepenuhnya. Nah, tindakan pasca pemasangan itu kita rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai ke larutan klorin 0,5% dan buang-buang semua bahan alat-alat yang sudah kita pakai seperti sarung tangan, kita lepaskan dan buang ke tempat sampah medis. Dan kita juga lakukan konseling pasca pemasangan IUD kepada ibunya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan praktek pemasangan KB implan. Tetapi terlebih dahulu, kita pasti akan melakukan persiapan alat, menyambut dan menyapa pasien, memperkenalkan diri, dan kita juga menanyakan ke pasien apakah ada alergi terhadap obat anestesi. Terus kita juga melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita anjurkan pasiennya untuk mencuci tangan. Tetapi terlebih dahulu kita tanya ke pasiennya, dia bekerja dominan menggunakan tangan apa. Kalau pasiennya itu dominan menggunakan tangan kanan, berarti kita menganjurkan si pasiennya itu untuk mencuci tangan sebelah kiri. Nah, dicuci itu dari lengan sampai ke jari-jari. Kita tanya ke pasiennya juga itu, jangan sampai ada sabun yang tersisa dan suruh juga pasiennya untuk mengeringkan lengannya yang telah dicuci. Nah, setelah ibunya ini mencuci lengan, kita arahkan ibu ke meja tindakan. Dan sebelumnya kita lapisi kain yang bersih di bawah lengan ibu. Nah, kita lapisi seperti ini di bawah lengan si pasien. Nah, anggap saja ini lengan si pasien. Dan setelah itu, kita tentukan posisi lengan ibu. Kita atur posisinya seperti ini, menjauh dari dada. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran menggunakan 5 jari. Seperti ini, kita ukur dari tulang siku yang bagian ini. Kita ukur seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pengukuran tadi, kita berikan tanda. Nah, seperti ini. Terus kita berikan pola. Satu di sini, satu di sini. Nah, jadi bentuk polanya nanti itu seperti huruf V. Setelah kita berikan tanda tadi, kita cek kembali kelengkapan alat kita, terus kita cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Setelah itu kita gunakan handscoon.
Nah, setelah menggunakan headcone, kita usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Caranya itu seperti ini. Kita usap dengan arah obat nyamuk seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang duk steril di tanda yang telah kita berikan atau di lengan ibu. Kita pasang. Nah, setelah duk sterilnya itu terpasang, kita ambil lidokainnya, terus kita isap sebanyak 0,3 sampai 0,5 per cc. Isap seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan penyuntikan di bawah kulit dengan cara kita tarik bagian bawah kulit ibu, terus kita tusuk. Nah, ingat ya, penyuntikannya ini dilakukan di bawah kulit, bukan di dalam otot. Seperti ini. Terus kita jungkitkan, kita tusuk ke dalam ke pola pertama. Nah, setelah jarumnya itu sampai ke pola pertama, kita tarik sambil kita masukkan obat anestesinya. Ini. Masukkan kira-kira 2 cc. Nah, tanpa mengeluarkan jarumnya, kita lakukan penyuntikan ke tanda yang kedua. Seperti ini. Nah, setelah itu kita suntikan lagi obat anestesinya. Dengan cara itu kita tarik sambil kita masukkan anestesinya. Nah, anestesinya itu tidak dimasukkan semua. Kita sisakan sedikit, sekitar 1 cc untuk menghindari kalau ibunya nanti ini merasa ibu ini masih merasa nyeri. Jadi kita bisa suntikan sisa obat anestesi ini. Nah, setelah melakukan penyuntikan, kita lakukan uji anestesi ke bagian tanda yang kita berikan tadi dengan cara menekan-nekan seperti ini. Terus kita tanyakan ke ibunya, ibu, adakah nyeri kita rasakan? Kalau tidak ada, berarti anestesinya ini sudah bekerja. Nah, setelah itu buat insisi dangkal selebar 2 cm menggunakan skapel. Nah, ini tuh bisa dilakukan dan bisa juga tidak. Ini tuh dilakukan untuk mempermudah nantinya trokar itu masuk ke dalam kulit. Jadi kita bisa robek bagian tanda yang pertama itu selebar 2 cm. Seperti ini. Ini tuh bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan trokarnya ini di bawah kulit, bukan di dalam otot. Karena kalau kapsulnya ini masuk di dalam otot itu berarti pemasangan KB implan ini tidak maksimal. Nah, kita tekan di bawah kulitnya seperti ini, terus kita masukkan, jungkitkan seperti ini, terus kita dorong ke tanda pertama. Nah, setelah masuk ke tanda pertama, itu kita dorong pendorong trokarnya sampai kapsul pertama itu keluar. Nah, setelah kapsul pertama itu keluar, kita tahan seperti ini dan tarik pendorongnya. Ini untuk menghindari kapsulnya itu ikut ke bawah. Nah, tanpa mengeluarkan trokarnya, kita langsung saja ke mendorong trokarnya ke tanda kedua. Kita dorong seperti ini, terus kita dorong pendorong trokarnya untuk mengeluarkan kapsul kedua. Terus setelah itu kita tahan, kita tarik. Nah, tanpa mengeluarkan ujung trokarnya dari insisi itu, kita raba apakah kapsulnya ini benar-benar masuk di bawah kulit, bukan di dalam otot, dengan cara menekan-nekan seperti ini. Kalau ada timbul-timbul, berarti itu sudah benar-benar masuk di bawah kulit. Nah, setelah itu kita keluarkan trokarnya, terus kita lihat raba dari area insisi, apakah ada pendarahan. Kalau ada, kita tekan tempat insisi tadi selama 20 sampai 30 menit untuk menghentikan pendarahan. Nah, setelah melakukan pemasangan dan sudah dipastikan bahwa kapsulnya ini benar-benar masuk di bawah kulit, kita bantu ibunya untuk duduk kembali. Setelah itu kita bereskan alat dan rendam semua alat yang telah dipakai di larutan 0,5%. Setelah itu kita lepaskan handscoon dan kita buang ke tempat sampah medis. Dan setelah itu kita lakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah kembali. Kita keringkan dan lakukan pencatatan. Nah, setelah itu kita mengajarkan atau beri petunjuk ke ibunya untuk cara merawat luka. Baik, itu saya yang bisa saya praktekkan mengenai cara pemasangan IUD dan KB implan. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.